orang yang beruntung. Kalau beruntung itu tentu tidak merugi, udah pasti itu. Lawan beruntung merugi, lawan merugi beruntung, udah pasti. Di dalam Al-Quran surat Al-As namanya Bu, Allah berfirman yang bernama surat Al-As yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, bukan wal asri Bu, wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, di sana Allah bersumpah wal asr, demi waktu, demi masa, sumpah Allah. Sesungguhnya manusia itu selalu berada dalam kerugian. Jadi setiap kita ini rugi sebenarnya, karena Allah telah menyampaikan setiap manusia itu baik laki-laki atau perempuan, anak-anak, dewasa, orang tua merugi. Terus siapa yang tidak merugi atau yang beruntung? Satu, illalladzina amanu, orang yang beriman. Jadi yang beruntung itu orang yang beriman apa? Yakin dia bahwa Allah ada, yakin dia bahwa ada malaikat itu menjalankan tugasnya seperti yang diperintahkan oleh Allah. Yakin dia bahwa kitab suci itu ada yang digunakan untuk pedoman hidup. Yakin dia bahwa nabi dan rasul itu ada dan menjalani tugasnya masing-masing. Dan yakin dia terhadap hari akhir. Dan yakin bahwa ada qadar dan qadar atau qadar baik dan qadar buruk. Itu namanya tandanya orang beriman. Jadi yang kedua, tanda pertama orang yang beruntung itu adalah orang beriman. Yang arti iman itu Ibu, meyakini sesuatu dengan lidah, dibenarkan dengan hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Kalau dia yakin aja dengan lidah, misalnya udah diucapkannya dia, kamu yakin adanya Allah atau enggak? Yakin katanya. Tapi segala perbuatannya tidak ada menggambarkan bahwa Allah itu ada, tidak ada menggambarkan bahwa dia diperhatikan oleh Allah, berarti tidak yakin. Terus yakin dengan percaya itu bisa juga dibedakan Ibu. Kalau yakin itu membenarkan dengan hati, nampak dalam kenyataan. Kalau percaya cuman sekedar dengar cerita atau dengar penyampaian percaya. Contoh, beda yakin dengan percaya. Misalnya Ibu kan datang ke sini, Ibu Nur datang ke sini, Ibu ceritain tadi ada kecelakaan di sana. Mungkin orangnya entah meninggal, entah masih bisa diselamatkan. Kata Ibu, nah Ibu namanya mendengar cerita kami ini, Ibu cuma percaya. Terus ada salah satu Ibu, misalnya saya bukan sekedar mendengar cerita Bu Nur, saya lihat ke sana atau saya bisa ditelepon misalnya yang lain, benar ada kecelakaan di sana. Apa buktinya? Ya banyak darah di sana, ada polisi. Berarti keyakinan Ibu yang telah mendengar cerita dari Bu Nur, terus mendengar pula keyakinan ada darah, Ibu yakin itu namanya. Jadi telah terbukti dan membenarkan dengan adanya cerita, itu namanya yakin. Kalau percaya sekedar dengar cerita, beda yakin dengan percaya. Jadi yang kedua, yang pertama adalah beriman, orang tidak merugi. Yang kedua yaitu mengerjakan amal soleh, segala yang baik yang berhubungan dengan Allah. Segala yang baik yang kita kerjakan tapi ada hubungannya dengan Allah itu jadi amal soleh. Maaf ya kalau di sini ada mungkin yang non muslim, misalnya dia bersedekah ada sebesar gunung emas, misalnya emas sebesar gunung, terus karena dia imannya tidak ada hubungannya dengan Allah, apakah jadi amal soleh? Tidak. Jadi yang amal soleh ini ada hubungannya dengan Allah. Kalau sekedar bersedekah aja terus imannya terputus dengan Allah, maka jadi amal soleh? Dia tidak. Walaupun
itu cuman sekedar sosial, sekedar kebaktian sesama manusia, sosial. Jadi sudah menjadi amal soleh tidak, karena tidak beriman. Jadi yang amal soleh ini syaratnya harus beriman dulu. Jadi yang kedua yang tidak merugi, satu tadi beriman, yang kedua mengerjakan amal soleh, yang ketiga saling nasihat menasihati supaya tetap dalam kebenaran. Nah, jadi tugas tetap menyampaikan kebenaran atau saling nasihat menasihati itu tugas ustaz tuh, enggak salah. Tugas ustazah enggak salah. Tugas kita semua saling nasihat menasihati supaya tetap dalam kebenaran. Tugas kita semua, enggak tugas ustaz. Lah berceramah ini jadi ustaz, ini jadi ustazah. Enggak, itu tugas kita itu, Bu. Nampak kawan salah, nampak kawan kurang bagus, nampak misalnya dalam kamar, ini membuli ini memfitnah ini, ibu sama ibu wajib saling menasihati. Jangan bilang itu tugas ustaz. Enggak, tugas kita semua saling menasihati supaya tetap dalam kebenaran. Enggak tugas ustaz, enggak tugas ustazah, enggak tugas Bu Sri. Enggak, tugas kita semua. Terus nyuma lawan lo, Bu, lawak kecilnya malawan itu bukan tugas kita. Mendengarkan atau mengamalkan bukan tugas kita. Yang tugas kita menyampaikan. Tidak boleh bantu itu loh. Kalau saya awak dipitnah Mbak. Jadi awak tugas awak tuh, masing-masing kita tugas kita saling nasihat menasihati supaya tetap dalam kebenaran. Tidak ada dia salah kalau tugas awak kasarah jadi cakap lah. Tidak boleh. Siapa ibu? Ya harus masing-masing kita ngasih nasihat. Terus yang keempat adalah saling nasihat menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Sabar ini bukan sekedar kayak gini. Allah dilakak awak diurangna, Allah dipukulnya, Allah ditembak.